kok bisa-bisanya tugas bikin animasi anak SMK jurusan multimedia ditayangin di bioskop gitu. Udah gitu katanya biayanya sampai 6,7 M. Aduh, ya aku di sini lagi bahas film animasi Merah Putih One for All ya, yang nanti ditayangin di bioskop tanggal 14 Agustus tahun ini. Pasti pertanyaanku sama netizen semua sama, kok bisa-bisanya sih film modelan grafik kayak gini bisa lulus tayang di bioskop gitu. Masalahnya gini, sebenarnya tuh temanya tuh bagus tentang patriotik, apalagi bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Cuman sayangnya sih tema patriotik ini dibuat sepele cuy, dengan alur cerita yang gak ada logika gitu. Masa iya alur ceritanya tuh cuman perkara bendera hilang, yang dimana kalau dilogikain ya tinggal beli baru aja gitu benderanya. Apa salahnya sih? Tinggal patungan satu warga tuh yang ada di sana cuy. Nah udah gitu juga desain karakternya aneh-aneh banget sih kalau menurut aku sih. Banyak glitch dan bug juga di beberapa scene. Saran aku pribadi sih, ya meskipun animasinya gak layak ditonton, tapi seenggaknya gitu temanya tuh yang bener-bener patriotik banget. Kan banyak tuh tema yang bagus selain tema kehilangan bendera. Contohnya kayak tema perlawanan terhadap penjajah, tema perjuangan melawan koruptor, atau tema membongkar siapa di balik akun Pupuk. Guys, cepetan pegangan awal minggu paling bersejarah, di mana di minggu ini kita akan menyaksikan dua film animasi yang saling bersaing di bioskop. Enggak, kalian gak salah denger. Jujur gua takut ini taruhannya nyawa banget sih, karena yang satu masuk Infinity Castle, yang satu masuk ke hutan. Aduh. Yes guys, arc ini paling menantang dan menegangkan sepanjang dunia perfilman. Para Hashira versus pasukan One for All. Ngeri cuy. Ya udah deh, biar imbang, gua tim Hashira, kalian tim One for All. Gimana, setuju? Aji, Nara, Dara, Tommy, Sari Rendi, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Bendera! Beta buka gudang, benderanya hilang. Itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Lalu serahkan kepada kami. Berapa per Vicky sih Pak? Ini film perdana animasi per Vicky. Animasi perdana Iya. untuk yang real. Untuk yang real kita belum, karena kita ada di dalam naungan Yayasan Pusat Perfilman Usmar Ismail, dan di dalam naungan ini kan kita kolaborasi organ filmnya. Beberapa karya film yang sudah dipublish itu ada Ayu Titipan Anak Surga, ada Enak Zaman Kuto, dan ada termasuk yang produser kita juga mempublish Lantai 4 itu yang genre horor. Nah, ini film animasi kita dari kolaborasi. Oke. Perdana. Per Vicky ini ya. Per Vicky. Perdana artinya film perdana, animasi Animasi, perdana. iya. Kalau film yang ininya kolaborasi yang sebelumnya. Kolaborasi Yang ini, kita oke. tidak pakai. Lo udah lihat komentar-komentar belum sih Pak dari warganet? Ini karena netizen kan suka karena Iya, detail jeli kan. betul, Ada yang ha-ha. bilang juga kenapa Pak tiba-tiba di tempat ditaruhnya bendera pusaka gudang, misalnya ha-ha. kok kayak tempat naruh senjata karena ada Iya, senjata-senjata di belakangnya. betul. Nah, kalau kayak gitu-gitu tuh penjelasan dari seorang sutradara Jadi seperti apa sih, gini, Pak? itu kan gudang balai desa, tempat penyimpanan bendera. Dan itu kan momen mau perayaan 17 Agustus. Jadi itu adalah properti untuk peringatan 17 Agustus. Oh, jadi itu bukan senjata beneran. Itu Bukan. properti Kan doang. ada itu di Iya. trailer itu ada bocoran kan seorang yang pakai baju Belanda bawa senjata. Nah, itu properti yang ada di gudang itu. Plantingnya di situ. Jadi bukan senjata benar. Iya, ya kirain pengen nunjukin bahwa kita mau berjuang ya dengan senjata Bukan, merebut enggak ada. kemerdekaan gitu juga. Jadi itu senjata mainan lah, properti buat perayaan. Ya karena kalau perjuangan 17. kita kan kayak bambu runcing. Betul. Senjata senapan. Tapi kalau ada yang jadi pasukan Belanda kan pasti bawa senjata, Iya. laras panjang, pendek gitu. Propertinya. Macam-macam. Propertinya aja Iya. yang dipakai buat nanti 17-an. Betul. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya dari film animasi yaitu Merah Putih One for All, Banjir Kritikan. Dan ini ada kata dari DPR ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Setelah melihat bukan beberapa sih, setelah mungkin kalian sudah pernah lihat ya trailer dari filmnya One for All ini guys ya. Kira-kira guys, menurut kalian apakah film ini pantas dikritik atau tidak ya? Dan ini kita lihat ya pendapat dari DPR guys. Banyaknya tanggapan, kritikan tentang film One for All. Bagi saya pribadi dan tentunya teman-teman di Komisi 10 mengapresiasi adanya karya anak bangsa ini. Nah, di film ini menggambarkan tentang kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Adapun kritik yang hadir hari ini di tengah masyarakat itu adalah
bentuk tanggapan dan respon terhadap karya anak bangsa itu. Ya, bagi kami silahkan nanti para pelaku industri kreatif untuk lebih mengevaluasi, kemudian belajar dari pengalaman ini untuk menghadirkan kembali karya-karya dalam industri kreatif yang lebih hebat. Tetap kita dukung apapun itu kritikan, saran dan masukan bagi film ini. Tetap kita terus mendukung anak bangsa untuk mengembangkan industri kreatif. Wede. Menurut kalian gimana nih guys? Sependapat dengan Bapak DPR, dan ini ada kritik Hanung Bramantio soal produksi film animasi Merah Putih guys ya. Bener gak sih kalau film Merah Putih ini dapat dana dari pemerintah? Dengan kualitas gini apa dikorupsi ya? Mulai dari aset karakter 3D yang ternyata cuma di-download dan beli dari internet. Mereka cuma dikit lah dan blung langsung di-upload di film mereka. Sampai ini scene di gudang template aslinya itu adalah gudang militer guys. Makanya kalau kalian lihat trailernya, kalian bisa lihat M4A1 di gudang di sebuah kampung Indonesia. Ini kampung atau kampung kartel sih? Scene jalanan ini template-nya adalah jalanan Mumbai, India yang diedit lah supaya ada nuansa Indonesianya. Sebenarnya nggak apa-apa lah kalian download, kalian beli dari internet, tapi untuk kualitas film bioskop, dan katanya film ini mulai dibuat di bulan Juni tahun ini guys. Jadi proses pembuatan film ini kurang lebih itu sebulan guys untuk film full animasi. Dananya ternyata cuma 6,7 miliar aja, dan ini bukan duit pemerintah ya. Jadi nggak ada korupsi-korupsian di sini. Kalian bakal tetap nonton nggak? Waduh. Oh, animasi. Siapa yang ngedit Sutradara Hanung Bramantio ikut menyoroti film animasi Merah Putih One for All. Suami Zaskia Adya Meka itu menemukan keanehan atas hadirnya film yang kini ramai disorot itu. Dia mempertanyakan jadwal tayang film animasi Merah Putih One for All di bioskop yang mendapat prioritas. Padahal baginya, film animasi tersebut tak layak tayang di bioskop. Film Merah Putih One for All adalah karya animasi Indonesia yang dirilis menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, tepatnya pada 14 Agustus 2025. Meski bertujuan mulia, film ini justru memicu kontroversi karena kualitas animasinya yang dianggap belum layak untuk layar lebar. Termasuk yang diungkapkan Hanung Bramantio, seorang sineas paling produktif dan berpengaruh di dunia perfilman Indonesia. Ia dikenal karena karya-karyanya yang menyentuh isu sosial, budaya, dan agama dengan pendekatan yang berani dan humanis. Ini breaking news guys, baru aja ada klarifikasi dari produser film animasi Merah Putih One for All. Oh my god. Nih, Mas Toto sebagai produser filmnya baru aja bilang kalau kami tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah. Hayo, 6,5-7 miliar itu dari mana tuh angkanya tuh? Itu klarifikasi ya, produser film animasi Merah Putih One for All terkait isu aliran dana ya dari pemerintah. Ternyata nggak ada guys, kami tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah guys. Apalagi melakukan tindakan korupsi ya, waduh. Sebenarnya ini malah, aduh Mas Toto, ini malah bikin timbul banyak pertanyaan baru tau. Yang pertama nih, semisal kalau bukan dari pemerintah, siapa yang danain? Maksudnya oke lah kalau misalkan katakanlah sukarela atau kayak segala macam. Maksud gue, siapa yang danain? Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua film animasi nih, dari semua film animasi Indonesia yang bagus-bagus, kenapa film Mas Toto yang masuk bioskop? Di luar sana masih banyak film-film yang masih mantap. Ini kayak film anak magang. Mana ada di gudang ada yang jual AK-47 sama M16, kayak point blank, buset. Gue nonton film ini berasa di Das 2. Aduh, kayak ini tuh kayak lu malah klarifikasi kayak gini, malah kesannya malah ngejatuhin nama lu sendiri, men. Gila sih, maksud gue yakin banyak orang yang bakal nonton karena filmnya terlalu jelek. Tapi aku nggak yakin sih, maksudnya emang hasilnya seperti ini gitu ya guys ya, karena ini seperti kalau kita bikin animasi itu biasanya ada yang namanya dummy ya, dummy sebelum di render. Jadi biasanya tuh
Dami ini nggak terlalu lightingnya apa tuh masih datar gini guys, karena kan supaya bisa melihat gitu ya, melihat alur ceritanya seperti ini gitu loh guys. Kayaknya sih seperti itu ya, kayaknya gitu. Karena ini render, tapi ini sebulan sih, kalau emang dibuat dalam waktu 1 bulan rendernya itu nggak akan cukup sih, walaupun pakai render farm ya, yang harus ya render farm gitu guys. Mungkin kalian orang animator pasti ngerti gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian akan menonton film ini guys ketika nanti launching filmnya? Dan apakah akan ramai gitu ya? Boom, ternyata hasilnya keren banget. Kita nggak ada yang tahu loh. Sekarang mungkin hasilnya seperti ini, dan ternyata pas di layar lebar ya, pas kita nonton di SSI gitu ya, di bioskop, ternyata hasilnya tuh keren banget. Ternyata kita nggak ada yang tahu gitu loh guys ya. Atau mungkin ini hanya strategi marketing supaya viral ya filmnya, jadi hujatan kemudian jadi pujian gitu, siapa tahu gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.